Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu petani di Desa Sukamaju. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita. Nah, sebelum saya menyampaikan isi materi penyuluhan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Noya Ailurosa Manurung, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu petani sudah mengenalkan apa itu tanaman tomat. Nah, tanaman tomat ini banyak ditemukan di pasar dan bisa juga digunakan untuk bumbu makanan. Sebelumnya saya akan menyampaikan materi penyuluhan saya yang berjudul budidaya tanaman tomat. Nah, adapun tahapan budidaya tomat ini, yang pertama itu kita harus pemilihan benih. Pilihlah buah tomat yang sehat atau yang tidak cacat yang akan dijadikan benih. Kemudian, biarkan buah tomat tersebut menua di pohon. Setelah cukup tua, ambil bijinya dan bersihkan dari lendir yang menyelubunginya dengan air. Kemudian, lakukan seleksi sekali lagi terhadap biji tomat. Pilih yang bentuknya sempurna dan tidak cacat atau keriput. Setelah itu, keringkan dengan dijemur dan disimpan dalam wadah yang kering dan steril. Yang kedua itu, penyemaian. Penyemaian dapat menggunakan polybag atau bedengan. Lamanya penyemaian tersebut sampai tanaman siap dipindahkan sekitar 35-40 hari. Yang kedua itu pengolahan tanah. Tanah dengan pH rendah itu kurang dari 6 perlu ditambahkan dolomit atau kapur menaikkan pH-nya. Kemudian tanah dicampur dengan pupuk organik, pupuk kandang atau kompos, atau dibentuk juga dalam bentuk bedeng dan didiamkan selama seminggu. Selanjutnya dengan penggunaan mulsa. Mulsa itu untuk menutupi bedengan dan didiamkan kembali selama seminggu sebelum siap ditanam. Dan buatlah lubang tanam dengan melubungi mulsa dengan jarak teratur, dan dalam satu bedeng itu terdapat 2 lajur tanam. Selanjutnya, pindahkanlah bibit tomat tersebut ke dalam lubang tanam. Yang ketiga, pemeliharaan tanaman tomat. Tanaman tomat ini cukup sangat sensitif dan perlu untuk perawatannya intensif, karena tanaman ini sangat rentan terhadap hama dan penyakit, terutama yang ditanam di dataran rendah. Setelah pemanenan, risiko kerusakan buah tomat pasti masih tinggi sekitar 20-50%. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam perawatan tomat, yaitu dengan penyulaman. Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang gagal tumbuh. Yang kedua, penyiangan. Penyiangan biasanya dilakukan dalam 3-4 kali selama musim tanam pada areal tanam yang ditutup. Mulsa penyiangan biasanya lebih jarang lagi. Penyiangan ini bertujuan untuk mengangkat gulma yang ada di areal tanam. Pemangkasan ini juga dilakukan setiap minggu, karena tunas yang ada tumbuh pada ketiak daun tomat tersebut itu harus dipangkas agar pemotongan ujung tanam itu dilakukan dengan baik. Setelah itu, pemotongan ujung tanaman dilakukan setelah terlihat jumlah dompolan buah sekitar 5-7 buah. Pemupukan tambahan dengan menyemprotkan pupuk organik cair yang mempunyai kandungan kalium tinggi pada saat tanam akan berbunga dan berbuah. Fase generatif. Penyemprotan biasanya dilakukan setiap 1 minggu untuk budidaya tanaman tomat dan non-organik. Pada usia 1 minggu, berikan campuran urea dan KCl dengan perbandingan 1:1 sebanyak 1-2 gram per tanam. Kemudian setelah umur 2-3 minggu, berikan kembali
urea dan KCl sebanyak 5 gram per tanaman. Bila pada umur lebih dari 4 minggu, tanaman masih terlibat kurang gizi, berikan urea dan KCl sebanyak 7 gram per tanam. Perhatikan kembali pemberian urea dan KCl. Jangan sampai mengenai tanaman karena bisa melukai tanaman tersebut. Penyiraman dan pengairan itu sangat perlu bagi tanaman tomat karena tanaman tomat banyak membutuhkan air. Namun, jangan sampai kekurangan air atau kelebihan air akan dapat menyebabkan membuat pertumbuhan vegetatif daun dan batang yang subur tetapi menghambat fase generatif. Sebaliknya, kekurangan air yang berkepanjangan bisa menyebabkan pecah-pecah pada buah tomat yang dihasilkan. Bila curah hujan cukup, maka yang harus diperbaiki adalah saluran drainase agar air tidak menggenang di sekitar areal tanaman. Pemasangan lancaran atau air bertujuan untuk mengikat tanaman agar tidak roboh. Nah, pengendalian hama dan penyakit yang kelima yaitu jenis hama yang penyakit yang kerap menyerang budidaya tomat. Antara lain itu ulat, buah kutu, daun, trips, lalat putih, lalat buah, tungau, nematoda, penyakit layu, bercak daun, penyakit kapang, daun bercak, coklat busuk, daun dan busuk buah. Kendaliannya yaitu dapat dilakukan dengan penyemprotan pestisida kimia atau hayati tergantung kebutuhan pemanenan yang tanaman tomat. Budidaya tomat itu baru bisa dipanen 60-100 hari setelah tanam, tergantung dari varietesnya, dan tanaman tomat sudah dikatakan siap panen apabila kulit buah berubah dari hijau menjadi kekuning-kuningan. Apakah Bapak Ibu sudah mengerti dengan materi penyuluhan yang saya sampaikan? Terima kasih kepada Bapak Ibu petani yang sudah meluangkan waktu dan mendengar ceramah saya tentang materi penyuluhan saya yang berjudul budidaya tanaman tomat. Semoga Bapak Ibu petani sekalian bisa menerapkan cara budidaya tanaman tomat yang baik sehingga menghasilkan tomat yang berlimpah. Demikian penyuluhan materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye.